Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi pertama-tama terima kasih Pastor Roni, CL, Pak Tony, Bu Yani, Pak Marulam, Mas Yohanes, dan Chet Walker bersama dengan sahabat-sahabat Safari Park Baptist Fellowship yang terus mendukung di dalam doa kami. Walaupun cuti kami harus beristirahat secara total karena operasi mata yang sampai hari ini mungkin masih sedikit dibilang cenut ya ada cenutnya, dibilang tidak ya tidak, seperti itu ya. Tetapi dibilang merah ya merah, kadang-kadang ya tidak, kadang-kadang keluar air matanya. Kelihatan ketika melihat masih ada sedikit kayak kotoran-kotoran seperti itu. Lalu harus konsultasi ke dokter dan katanya seperti itu antara 1 sampai 2 bulan akan hilang sendiri. Tetapi kembali terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga saya boleh berdiri di tempat ini bersama dengan saudara sekalian. Walaupun ketika melihat mungkin seperti ini masih ada silau ya. Kalau pakai kacamata hitam nanti dikira koboi seperti itu, jadi nggak enak juga gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kembali melihat akan misi kebangkitan Kristus, yaitu mempertajam panggilan. Nah, rasanya ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama ketika kita sudah membaca, merenungkan Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbicara tentang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus mendahului di Galilea, dan bagaimana para muridnya harus melihat kembali Galilea, dan bagaimana kita bersama-sama merenungkan tentang Galilea yang mungkin menjadi bagian dalam perjalanan para muridnya, termasuk saudara dan saya. Kenapa Yesus mengatakan kamu akan melihat aku di Galilea? Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana misi kebangkitan Yesus Kristus adalah mempertajam panggilan para muridnya, dan tentunya juga seharusnya mempertajam panggilan kita sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Saya yakin bahwa setiap manusia dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan pada masa muda, pada masa saya harus bermain-main, ya, pokoknya dengan kesenangan-kesenangan diri sendiri, tetapi saya harus dipanggil, ditetapkan untuk menjadi hamba Tuhan di Tempa pada usia 19 tahun, masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang, sampai kelulusan, sampai sekarang, pada masa muda sampai sekarang ini. Berbeda dengan ayah saya. Ayah saya adalah seorang montir ya. Seorang montir di Jamu Jago, kalau Pak Tony kenal di sana. Ada Jaya Suprana, itu adalah anaknya bosnya papa saya, dan Jaya Suprana itu adalah yang ngomong papa saya gitu ya. Jadi montir di sana, lalu pulang ke Kayen bersama dengan mama saya, lalu mencoba untuk mendirikan gereja yang ada di sana. Nanti Ibu Yani akan ke sana kalau nggak salah pada bulan April, minggu kedua ya kalau tidak salah, nanti akan bertemu dengan keluarga kami yang ada di sana, mudah-mudahan. Nah, ayah saya pulang membuka pelayanan yang ada di sana, walaupun mungkin masih sebagai, bukan montir ya, dibilang montir masih montir, tetapi sopir ya, sopir truk. Lalu gereja itu miliknya bosnya, lalu akhirnya bisa dibeli. Setiap pagi harus membawa gamping ya, gamping itu kapur ya, batu kapur dari gunung, kemudian dijual ke kota-kota yang lain. Sampai pada akhirnya ketika gereja ini berdiri dan akhirnya Bapak Aris Waryanto yang mengawali menjadi guru Injil di sana, akhirnya meninggal dunia, dan akhirnya mereka meminta ayah saya, dan akhirnya ayah saya terpanggil. Walaupun tidak lulusan dari STPI Semarang, tetapi dari Sekolah Alkitab Baptis SAP pada waktu itu. Berbeda. Pada masa ayah saya sudah ada rasa nyaman
bisa menghidupi anak-anaknya, keluarganya, walaupun tidak sampai kepada titik perguruan tinggi. Keluarga saya yang masuk ke perguruan tinggi hanya saya. Itu karena 7,5 ya harganya. Pitulungane wong welas setengah meksa gitu ya. Ada belas kasihan dari banyak orang sehingga saya bisa ke STBI sampai sekarang ini masih bisa kuliah. Masih bisa melayani. Berbeda. Saya yakin ketika saudara dan saya ditetapkan, dipanggil oleh Allah dalam sebuah panggilan untuk menjadi murid Kristus, ada kondisi-kondisi yang berbeda. Mungkin saudara masih muda, sudah dipanggil, ditetapkan menjadi murid Kristus. Mungkin saudara sebagai orang yang sudah tua, mungkin juga ditetapkan pada masa tua menjadi murid Kristus. Dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda. Mungkin ada yang pengangguran, mungkin ada yang malas, mungkin ada yang begitu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka ditetapkan, dipanggil seperti murid-murid Kristus pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali ketika kita bersama-sama mencermati dan melihat bagaimana panggilan seorang murid Kristus di dalam misi kebangkitan Tuhan, kembali kita diingatkan supaya kita tetap mampu untuk melihat akan panggilan kita sebagai murid Kristus. Supaya saudara dan saya melihat pada misi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, ketika harus berada di Galilea, kita mencermati ada sesuatu yang memang Tuhan ingin katakan kepada para muridnya. Sebuah misi kebangkitan, sebuah misi kemenangan untuk mempertajam panggilan. Bukan saja panggilan para muridnya, tetapi bagaimana juga bisa mempertajam panggilan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Di dalam lingkup pekerjaan kita secara khusus di Safari Park Baptist Fellowship. Patut menjadi sebuah perenungan kita. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, di situ dikatakan, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ada dua kata, di sana kamu akan melihat dia, di sanalah mereka akan melihat aku. Sebuah perenungan bagi kita bersama-sama mengingat kembali akan panggilan para muridnya. Ketika kita bersama-sama pada hari ini mengingat akan Paskah, kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan kembali untuk mempertajam panggilan kita. Bagaimana misi kebangkitan Yesus itu mempertajam panggilan? Ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mengingat kembali panggilan awal kita. Mengingat kembali semangat pelayanan kita. Mengingat kembali proklamasi kuasa Allah di dalam kita. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara sekalian, mengingat kembali panggilan awal kita. Kita tahu kembali bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Matius, Markus tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Kitab Injil menyampaikan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di Galilea. Kita menyadari bersama-sama, Galilea adalah tempat di mana para murid-muridnya terpanggil menjadi hamba yang mengikut Yesus. Ketika Yesus ada di Danau Galilea, lalu memanggil Petrus, Yohanes dan sebagainya, semua 12 murid Yesus dipanggil. Meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia untuk menjadi penjala manusia. Menjadi bagian yang sangat penting ketika kenapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan kamu akan melihat aku di Galilea. Memberikan sebuah pengertian bagi kita bersama-sama supaya para muridnya pada masa-masa dia menghadapi sebuah ketakutan ketika Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Sebuah semangat juang di dalam pelayanan menjadi hancur. Karena Yesus yang diharapkan menjadi raja ternyata harus meninggal, harus wafat, harus mati pada hari Jumat. Ada keputusasaan, ada kesedihan. Tetapi ketika Yesus mengatakan kamu akan melihat aku di Galilea, memberikan sebuah pengertian supaya para muridnya kembali mengenang, kembali melihat
bahwa para muridnya inilah orang-orang yang dipanggil, yang ditetapkan pada waktu itu menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang ada di luar sana yang ditemui oleh para muridnya bisa melihat karya Tuhan, bisa melihat keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Sebuah hal yang penting bagi kita bersama-sama. Sebuah kemenangan bagi kita bersama-sama, bagi saudara dan saya, ketika saudara dan saya juga ditetapkan oleh Allah menjadi murid-murid Kristus. Mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Saya tidak tahu dalam masa-masa bulan ini, bulan April, apa yang sedang terjadi atas kehidupan saudara. Apakah mungkin ada keputusasaan? Apakah mungkin ada ketakutan di dalam menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan? Pelayanan kita seperti apa, pekerjaan kita seperti apa, kita tidak tahu. Kadang-kadang ini membuat kita menjadi takut. Bagaimana masa depan saya nanti? Tetapi hari ini saudara sekalian, Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita. Di saat saudara ditetapkan menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan, pada masa-masa awal saudara dipanggil oleh Tuhan, ada kekuatan semangat yang luar biasa yang sedang saudara hadapi untuk membangun kehidupan bersama dengan Kristus. Apakah itu sudah mulai sirna pada masa kini? Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, panggilan saudara adalah panggilan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menang, yang bangkit, mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, supaya saudara melihat kembali bagaimana saudara dipanggil oleh Tuhan, supaya kita melihat kembali bagaimana Tuhan menetapkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, tangguh, kuat di dalam panggilan. Saudara sekalian, ketika saya menikah dan sebelum saya menikah, saya sampaikan kepada calon istri saya pada waktu itu, nanti kita akan bulan madu ya, bulan madu di Bali. Betul ya Bu ya? Tersampaikan ya Bu? Hendak. Jujur sekali gitu. Saya ingin gitu ya, mengenang ketika saya mencintai, saya mengingat memori itu gitu ya. Bagaimana saya menyatakan jatuh cinta saya. Akhirnya saya berjanji sehidup semati nanti kita akan bulan madu di Bali, walaupun tidak sampai sekarang ini tidak pernah bulan madu di Bali gitu ya. Tetapi bersyukur saudara sekalian, sudah pernah ke Bali ya. Sudah pernah ke Bali. Ketika ke Bali juga pernah ke Taman Safari. Pada masa Pak Aswin dan Pak Michael ada di Prigen, lalu dikenalkan dengan Pak John, lalu saya bisa masuk di Taman Safari dengan gratis. Senang, sebuah memori, sebuah ingatan yang membayang betapa senangnya ketika ada sesuatu yang membahagiakan. Tetapi di saat kebahagiaan itu menjadi sirna, oleh karena berbagai tempaan dan sesuatu yang membuat kita menjadi putus asa, kita kemudian diingatkan kembali dengan memori itu. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan. Walaupun di masa-masa yang sulit. Hal yang sama saudara sekalian, ketika kita sedang menghadapi intimidasi, tekanan apapun, kita sadar, kita tahu bagaimana di kota Makassar sedang digoncang pada waktu itu. Beberapa 1 minggu yang lalu. Sebuah ketakutan bagi kita bersama-sama. Tetapi kita menyadari, kita meyakini bahwa ketika Tuhan menetapkan panggilan kita, sebuah kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus Kristus karena Dia bangkit dan menang, memberikan sebuah harapan yang baru bagi saudara dan saya, mengingatkan kembali bahwa di saat saudara ditetapkan oleh Allah dalam sebuah panggilan awal, saudara disertai oleh Allah sampai hari ini, diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap akan menyertai panggilan saudara sampai pada akhirnya. Rasanya ini menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama untuk mengingat bagaimana Tuhan memanggil saudara di dalam panggilan sebagai murid Kristus. Apapun tantangan kita. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa harus Galilea? Bukan hanya Galilea mengingatkan para muridnya untuk panggilannya, tetapi Galilea juga mengingatkan para muridnya untuk semangat kembali di dalam pelayanan. Di saat para muridnya ditetapkan, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus
Pada saat dia ada di Danau Galilea, dia meninggalkan segala sesuatunya. Dia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi dengan semangat pelayanan yang luar biasa. Ketika kita bisa melihat bersama-sama Galilea menjadi bagian yang sangat penting bagi para muridnya. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 26, ayat yang ke-30 sekian kalau tidak salah, itu juga diingatkan kembali, kamu akan bertemu dengan aku di Galilea ketika aku bangkit. Saudara bisa melihat di sini artinya penggenapan firman Tuhan terjadi sebelum pasal 26, sebelum pasal 28 ada pasal 26, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kembali. Ada sabda yang disampaikan kepada para muridnya, dan hari ini ketika Tuhan Yesus Kristus kembali bangkit, mengingatkan kembali bahwa Galilea menjadi bagian yang sangat penting bagi para muridnya. Bukan saja mengingatkan dia, para muridnya untuk kembali di dalam panggilan awal, menjadi orang-orang yang mengikut Kristus sampai mati. Walaupun ada yang menyangkal Yesus, walaupun ada yang meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib, tetapi menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Di tengah keterpurukan secara rohani, di tengah-tengah ketidakmampuan untuk memiliki semangat di dalam pemberitaan Injil, ketika Yesus mati, diingatkan kembali oleh Yesus Kristus di Galilea ini. Saudara ditetapkan, dipanggil menjadi murid Kristus. Saudara mengikut Kristus dengan semangat tanpa adanya putus asa. Kamu harus melihat itu. Mungkin kata Yesus seperti itu. Kamu harus melihat bagaimana pada awal pelayanan kamu. Rasanya sulit. Pada masa-masa situasi yang pandemi seperti ini, kita bisa mengobarkan semangat pelayanan. Tetapi bersyukur saudara bahwa Safari Park Baptist Fellowship tetap memiliki semangat pelayanan yang luar biasa. Walaupun kita harus akan kehilangan 2 pelayan sekaligus ya. Vidi meninggalkan kita. Terima kasih ya Vidi, sudah melayani bersama dengan kita ke kota Jakarta di dalam pengabdian pelayanan pekerjaan yang baru. Putra akan meninggalkan tempat ini ke kota halaman ibunya yang ada di Cilacap. Tetapi bersyukur 2 pergi, 2 datang. Teman-teman dari Iran boleh bergabung bersama-sama di dalam pelayanan kita. Sesuatu yang luar biasa. Harapan saya Vidi di sana tetap memiliki semangat pelayanan. Demikian juga dengan Putra dimanapun bergereja. Harapan kita semua yang ada di tempat ini memberikan sebuah arti hidup yang penting di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Pelayanan Tuhan tidak akan pernah ada habisnya. Tuhan menantikan pelayanan itu yang harus saudara tangkap untuk saudara kerjakan. Dalam kebangkitan misi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bagaimana kita tetap memiliki semangat pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan kekuatan dan kuasanya kita disanggupkan, dimampukan. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Penting bagi kita bersama-sama sebagai murid-murid Kristus mengingat kembali semangat pelayanan kita. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita melayani dengan hebat dan luar biasa. Kemudian ada tantangan-tantangan yang mungkin menerpa, baik itu angin sepoi-poi, ataupun mungkin angin yang begitu besar, yang bisa memporak-porandakan iman pelayanan kita. Tetapi hari itu Tuhan mau apapun tantangan kita. Mari kita semangat di dalam pelayanan seperti pada waktu Tuhan memanggil kita dengan pelayanan yang begitu semangat, luar biasa. Yang ketiga saudara sekalian, kita melihat kembali proklamasi kuasa Allah di dalam kehidupan para muridnya. Diingatkan kembali bagaimana di dalam perjalanan ketika para muridnya ditetapkan menjadi murid Kristus, kemudian mengikut Yesus. Ada banyak kuasa-kuasa Yesus Kristus yang diproklamasikan, yang disaksikan, yang dilihat oleh para muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang sakit, yang buta dicelikkan.
Bagaimana menyembuhkan orang kusta. Ada kuasa-kuasa luar biasa yang terjadi pada masa-masa di mana para muridnya bersama-sama di dalam pelayanan. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus mati, seolah-olah proklamasi kuasa Allah itu menjadi hilang, menjadi sirna. Ada sebuah ketakutan, tidak ada harapan menurut para muridnya. Diingatkan kembali ketika harus kembali kepada Galilea, di mana ini menjadi titik awal pelayanan keselamatan manusia yang terjadi. Disinilah Yesus membuktikan kembali kuasa Allah, kuasa ilahi. Dia bangkit dari antara orang mati. Proklamasi kuasa Allah terjadi dan para muridnya mengalami sebuah kekuatan yang baru untuk melihat akan kuasa Allah, sehingga pada akhirnya di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah proklamasi ilahi terjadi sampai masa kini ketika saudara dan saya siap untuk dipanggil, diingatkan akan panggilan saudara, diingatkan kembali bagaimana saudara perlu semangat di dalam pelayanan, tetapi kita juga diingatkan kembali bahwa Allah tetap akan memproklamasikan kuasanya sehingga banyak orang yang diselamatkan melalui saudara dan saya. Galilea, kalau sudah melihat di dalam Yohanes pasal 2, adalah proklamasi kuasa Yesus Kristus. Yang pertama, sudah ingat, air diubah menjadi anggur. Tidak ada rasa menjadi berasa. Tidak berwarna memberi warna. Sesuatu yang kurang baik diberikan menjadi sangat-sangat baik dan sempurna. Sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan warna. Perubahan dari sebuah ketakutan ketika dalam pernikahan di Kana, bagaimana kalau anggur ini kehabisan? Sebuah hal yang sangat mempermalukan ketika menyediakan anggur yang terbaik, ternyata anggur itu harus habis pada masa pesta yang ada di Kana, di Galilea itu. Mengingatkan kembali kepada para muridnya, saudara sekalian. Ada hal yang bisa diubah dengan kuasa Allah. Ketika kita, saudara dan saya, menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita. Ketika saudara dan saya menyadari kita ini tidak ada apa-apanya, kita tidak ada rasanya, kita tidak ada warnanya. Kita menjadi orang-orang yang jahat, kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa diubah. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa ketika di dalam misi kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus mau supaya saudara dan saya melihat ada proklamasi ilahi yang bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, mengubah dari sesuatu yang tidak ada warnanya menjadi berwarna, mengubah sesuatu dari yang hambar menjadi ada rasa yang mengenakan dan menyejukkan. Dan ketika saudara dan saya ditetapkan, dipanggil oleh Allah, siapapun saudara dan saya, bagaimanapun tabiat saudara, buruk atau baik apapun yang sedang saudara alami, bisa diubahkan oleh karena kuasa Allah. Sesuatu yang hambar di dalam diri saudara bisa dijadikan berkat oleh Tuhan. Sesuatu yang mungkin saudara dirasa tidak sanggup dan tidak mampu, diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang berarti dalam hidup saudara. Kita patut merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam perjalanan hidup kita. Seburuk atau sebaik apapun dalam kehidupan saudara, Tuhan masih mau memakai saudara. Dengan kuat kuasanya tidak akan pernah ada yang bisa membatasi kuasa Allah untuk mengubah kehidupan saudara menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan rasa, warna, pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupan saudara. Apakah ini ada di dalam hidup saudara? Mari kita cermati, kita renungkan. Kalau saudara masih di dalam
kehidupan panggilan saudara mulai hilang, ingat kembali panggilan awal saudara. Kalau saudara mulai melihat kembali bahwa saudara sedang kendor di dalam semangat beribadah, bahkan dalam pelayanan, ingat kembali pada saat saudara memberi semangat di dalam pelayanan saudara. Ketika saudara mulai ada rasa takut, khawatir, tidak bisa melakukan apapun, ingatlah, ada kuasa Allah yang bisa diproklamasikan. Saudara bisa ditetapkan untuk menjadi berkat. Mari kita lihat dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bersama-sama. Lagu pujian yang akan kita naikkan, biar ini boleh menjadi respon bagi kita bersama-sama. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Kita mengingat kembali panggilan kita. Pastor Roni nanti akan menolong kita untuk menantang saudara. Lalu nanti Pak Tony akan menyerahkan Alkitab untuk kedua hambanya yang menjadi anggota gereja kita. Sampai pada titik terakhir Pastor Roni akan mengakhirinya di dalam doa. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan kebukaan semua kesaksian. Sebelum kita nyanyikan, foto pembaptisan tadi tolong ditayangkan. Saya mau membaca Roma 6 ayat 3-4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita sungguh mengucap syukur. Kedua saudari kita, Ailar dan Ariana, datang kepada Tuhan. Bulan November yang lalu mereka menyerahkan hidup untuk Tuhan Yesus. Ketika kita mengatur pembaptisan, ibu mereka sakit, saya sibuk, ada gangguan sampai 2 minggu lalu kami ingin membaptiskan. Tetapi kemudian Ibu Giani berkata, bagaimana kalau kita tunggu gembala sidang kembali dan juga sekaligus pada waktu Paskah. Dan ini yang saya tidak akan berkhotbah, saya tidak akan berlama-lama, tetapi ini yang saya mau tantang untuk Anda. Apa yang dikatakan ini bukan rencana Ibu Yani, bukan rencana Pak Irwanto, bukan rencana saya, tapi pada waktu kami ada di Sungai Yordania Safari. Dan saya membaca ayat ini, saya berdoa untuk ayat apa yang saya bacakan, tetapi ayat itu mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu dibaptiskan di dalam kematiannya dan kamu dibangkitkan. Dan
Dan ketika kita membaptiskan lambang dari kematian, dan ketika mereka diangkat dari air, lambang dari kebangkitannya pada hari kebangkitannya. Tidak ada yang kebetulan. Tadi pagi tidak ada yang kebetulan. I was telling them earlier, Ariana, that there's no coincidence that you were baptized, you were and then on the day of the Lord Jesus resurrected. Dan saya mau tantang Anda, kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak perlu dibaptiskan, tetapi Dia memberikan dirinya untuk dibaptiskan secara selam, mengapa Anda tidak? Pagi hari ini, Anda sudah percaya Tuhan Yesus. Khotbah tadi mengatakan Tuhan telah memanggil Anda. Galilea, tempat mereka menyaksikan bagaimana Yesus dibaptis, dan saya yakin mereka dibaptis. Ketika kita menyanyikan chorusnya lagi lagu ini, Anda angkat tangan Anda. Jika Anda berkata, saya mau kembali kepada panggilan saya mau memberikan diri saya untuk dibaptiskan secara selam, saya mau bergabung dengan gereja ini. Anda berkata, saya tidak tahu banyak. Mereka juga tidak terlalu tahu banyak, tapi mereka belajar. Mari, ketika kita berdiri bersama-sama, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang lemah dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terkobar dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita masuk dalam sikap doa. Anda menundukkan kepala, menutupkan mata, dan kalau memang Roh Kudus berbicara kepada Anda, dan Tuhan berkata, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tempat Anda berdiri, angkat tangan Anda. Anda berkata, saya mendengar tentang Dia yang mati di atas kayu salib bagi dosa saya, bangkit dari kubur, tapi saya tidak terlalu banyak. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tempat Anda duduk, di tempat Anda berdiri, angkat tangan. Pendeta Irwanto dan saya akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Apapun yang Anda mau katakan, dan Anda berkata, saya mau ikut teladan Yesus dibaptiskan secara selam. Anda belum tahu banyak, belajar bersama dengan kami. Anda berkata, saya mau dibaptiskan, silakan. Angkat tangan Anda dan kami akan menuntun Anda. Apapun keputusan Anda mau kembali setia ke dalam panggilan, dalam sikap berdoa, silakan. Tuhan yang memanggil, bukan gembala sidang, bukan saya, tetapi Tuhan yang memanggil Anda. Bapa, Engkau tahu pergumulan hati setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Mereka sudah mendengar, hamba berdoa, apa yang sudah ditaburkan akan tetap ada di dalam hati mereka, dan kalau mereka belum berani mengambil keputusan pagi hari ini, tolong mereka Tuhan Yesus untuk ingat kepada apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Silakan duduk. Kita mengundang Aylar dan Ariana. I want to invite Aylar and Ariana to come forward. We want to welcome you. Ya, Alkitabnya tadi, Mas Yo.
Itu dia. Ya. Well, we are so glad that you follow the Lord in baptism. Thank you so much, and you're part of the church. You need to learn bahasa Indonesia. Harus belajar bahasa Indonesia. You learn bahasa Indonesia, you can fellowship with us, but we will continue to help you and grow in Jesus Christ. So, on behalf of our church, Pastor Irwanto will hand the Bible to you. It's in English, not in Bahasa, but we'll be so glad that you will grow in the Lord and you will continue to read the Bible and tell other people, your friends, about Jesus Christ. The water was so cold, right? It was so cold. Airnya dingin sekali. Pak Marulam lupa nyalain water heater di sungai tadi. Pak GM tolong sungainya dikasih water heater nanti kalau baptisan ya Pak ya. Pak Il. Oh Pak Tony yang serai. Pak Tony. Ya, dia. Sister. Amin. Thank you. God bless you. Thank you. Bang Sony, video Embun Pagi. Tidak bosan-bosan saya mau mengundang Anda untuk Embun Pagi yang belum pernah menyaksikan. Embun Pagi Safari. Minggu yang lalu ada orang dari 4 kota, ada dari Lampung, dari Kediri, dari Jakarta, dari Dallas juga ikutan ya Bu ya. Enak buat mereka jam 5 sore, bukan jam 5 pagi. Tapi saya mau menantang Anda, kalau Anda mau hidup Anda diberkati, lebih diberkati lagi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam doa fajar, jam 5 pagi. Anda sibuk dengan apa? Silakan nyalakan, dengar, dan sambil siap-siap berangkat kerja, sambil siapkan sarapan, kita berdoa dan sampaikan pergumulan Anda. Jam 5 pagi, kalau tidak ada internet, kita bisa pakai saung, kita bisa pakai tempat mana saja untuk melayani kita semua. Ada pengumuman lain Pendeta Irwanto? Tidak. Church leaders akan meeting bersama dengan Pendeta Irwanto setelah ini. Ibu Yani ada pengumuman lagi? Tidak ada Pak Tony? Pak Tony utang cerita hari Minggu ini. Bang Sony, ada pengumuman lagi? Ada pemutaran video. Waduh, video. Oh, ada pemutaran video. Iya. Yesus namanya penyembuh.
mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ketika Anda kembali ke tempat pekerjaan dan kalau kira-kira ini orang yang merayakan Paskah, katakan kepada mereka, selamat hari kebangkitan. Oke? Jadi kita di Amerika, Pak GM masih ingat, kita nggak ngomong, udah mulai tidak bicara lagi Happy Easter, tapi kita bicara Happy Resurrection Day. Selamat hari kebangkitan. Di Indonesia masih lebih mending, hari Paskah, kebangkitan hari Paskah. Terima kasih untuk doa. Hari Selasa yang lalu saya officially jadi warga Bandung, melayani di Bandung. Ada tugas yang berat, masih akan bolak-balik. Terima kasih Pak Irwanto, Bu Yuni, doanya, Pak Tony, Bu Yani. Terima kasih, doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya mengucap syukur untuk apa yang Anda lakukan. Doakan buat pelayanan kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, minta pimpinan, dan kemudian kita akan nyanyikan lagu yang akan disiapkan oleh worship team. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang kami lihat dalam kehidupan kami, dan kami baca dari firman yang dijelaskan tadi. Engkau menang atas kuasa maut, Engkau mati, Engkau dikuburkan, Engkau bangkit untuk memberikan kepastian, keselamatan, kehidupan kekal bagi kami di surga. Kami mengucap syukur untuk dua saudari kami yang mengambil keputusan walaupun panjang perjalanan mereka untuk mau mengakui bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus berkati keluarga ini, Tuhan pakai mereka terus untuk memenangkan orang-orang lain. Bapa, di dalam ruangan ini hamba yakin ada yang belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Firman Tuhan sudah dijelaskan, undangan sudah diberikan, Roh Kudus sudah bekerja. Hamba berdoa Tuhan Yesus mereka akan mau mengambil keputusan yang paling penting di dalam kehidupan mereka, yaitu menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong yang belum dibaptiskan, yang belum bergabung dengan gereja ini, mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan sertai kepada Pak Ir dan Bu Yuni selama 1 bulan mereka beristirahat dan pemulihan. Kami berdoa Tuhan Yesus terus memulihkan mata Pendeta Irwanto dan terus memberikan kekuatan untuk dapat lebih segar lagi melayani, lebih semangat lagi, lebih lagi memberkati jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada
kepadanya. Jerica dan Janet, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang berkati mereka, tolong mereka, pegang mereka dan lindungi mereka. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua church leaders, Engkau berkati, Engkau tolong, mengucap syukur untuk Vide dan Putra yang melayani bersama dengan kami. Ketika Tuhan menuntun mereka ke tempat yang baru, kami berdoa Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi. Dan seperti yang didoakan Pendeta Air tadi juga, bahwa Tuhan akan terus membawa orang-orang datang melayani bersama. Ketika kami rindu untuk menjangkau penduduk Ciberem, Cisarua, ketika kami rindu menjangkau karyawan yang lain, ketika kami rindu untuk menjangkau pengunjung-pengunjung, kami berdoa Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan berkati kami ya Bapa. Ketika kami kembali ke pekerjaan kami hari ini, kami berdoa biarlah pengunjung, biarlah rekan kerja kami dapat melihat Yesus dalam kehidupan kami. Dan mereka akan bertanya, mengapa Anda merayakan Paskah? Dan kami akan memakai kesempatan itu untuk menginjili mereka. Apapun yang menjadi pergumulan dari saudara-saudara kami di sini, Bapak, Engkau yang tahu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan angkat, yang sedang memiliki kesulitan ekonomi, yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan Yesus tolong. Kami terus berdoa untuk Taman Safari, Tuhan berkati, mengucap syukur untuk Pak Aldo ada di sini bersama dengan kami, Tuhan tugasnya berat. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berkati CEO, CFO, COO, dan semua yang lain, board of advisors, owners, Tuhan berkati mereka semua. Sampai dengan karyawan yang terendah, Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka semua. Bangsa dan negara kami berdoa Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, semuanya Bapak tolong berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Paskah ini, untuk apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Akhirnya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar Tuhan Yesus memberkati. Silakan sabar.